Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi tentang hal-hal yang dibahas kemarin pada Konferensi Ekspor Nasional 2021, yang mana kita juga mengangkat tema yang relate dengan produk yang akan kita ekspor, yaitu tema kita adalah Gula Aren Indonesia Memaniskan Dunia Melalui Ekspor. Kita juga punya tagline yaitu Sejuta Rasa Gula Aren. Nah, untuk memulai diskusi kita, dari teman-teman apakah ada yang mau memulai untuk membuka pengantarnya? Dari Baik, silakan perkenalkan Faisal. namanya Faisal Sulfikar, salah satu anggota dari tim startup ekspor kami, yaitu bernama tim startup ekspor Gula. Mungkin sedikit pengantar, jadi kemarin kami baru saja melaksanakan ikut berserta dalam konferensi ekspor nasional 2021 dengan tema New Global Ekspor Indonesia. Kemarin dilaksanakan pada tanggal 30 hingga 2 Oktober 2021 dengan berbagai macam narasumber, mulai dari Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Menteri, dan para tokoh ekspor lainnya. Jadi dalam rangka merealisasikan acara yang kemarin baru saja kami hadiri, tim kami sepakat untuk memfasilitasi salah satu UMKM di Lampung yang bergerak di bidang pangan olahan UMKM untuk memperluas target pasarnya hingga masuk pasar global. Hal tersebut disadari oleh hasil riset yang kami terhadap komoditas gula aren yang sangat melimpah di Indonesia dan tentunya berpotensi untuk ikut turut masuk dalam pasar global. Nah, jadi setelah kami melakukan riset, kami menemukan salah satu UMKM dengan olahan pangan yang memiliki brand bernama Sosa Pical. Itu salah satu produk dari PT Karnia Multi Sinergi. Brand ini memiliki variasi olahan aren setengah jadi yang cukup beragam dan sudah memiliki sertifikasi PRT, halal, serta legalitas produk asli dari Provinsi Lampung. Itu sedikit komentar dari kami. Baik, terima kasih Faisal untuk pengantarnya untuk membuka diskusi kita pada malam hari ini. Oh ya, sebelumnya mohon maaf saya lupa memperkenalkan diri. Saya Nadila dari tim Startup Ekspor Gula. Oke, saya akan melanjutkan dari pengantar Faisal tadi ya. Pada intinya, Konferensi Ekspor Nasional 2021 yang kemarin telah dilaksanakan dengan tema New Future Export of Indonesia itu membuat kami lebih semangat dalam mematangkan rencana-rencana kami untuk mengeksekusi produk yang akan kami ekspor, yaitu gula aren. Dan kami akan memfasilitasi salah satu UMKM pangan olahan aren dengan brand Celsa Vical yang diproduksi oleh PT Karmia Multisinergi, dan ini merupakan produk asli dari Provinsi Lampung. Nah, masuk ke pembahasannya, dalam kegiatan Konferensi Ekspor Nasional kemarin itu terdapat beberapa kutipan dari para pembicara luar biasa yang mana semakin menyemangati kami untuk turut bergerak dan juga berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Yang mana Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia kemarin sempat menyampaikan pidatonya bahwasanya para mahasiswa generasi Anda saat ini mendominasi populasi penduduk Indonesia. Generasi Z dan juga generasi milenial merupakan komponen penduduk usia produktif yang menjadi tumpuan bagi Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan dan juga transformasi ekonomi serta merealisasikan bonus demografi. Nah, dari pidato tersebut, kami sebagai mahasiswa merasa turut bertanggung jawab dalam memajukan perekonomian dan juga pembangunan nasional, yang mana salah satunya dapat dilakukan melalui kegiatan ekspor yang kini sedang kami upayakan agar dapat mendorong UMKM lokal dan memperluas cakupan pasarnya. Dari sinilah kami akan belajar sehingga dapat membantu dan mendorong semakin banyak UMKM untuk melakukan ekspor. Kami berharap langkah kecil ini dapat menginspirasi teman-teman mahasiswa dan juga para pemuda di Indonesia untuk turut bergerak dan juga berkontribusi, sehingga bonus demografi yang disebutkan oleh Bapak Wakil Presiden RI itu bukan hanya mencakup besaran angka populasi dengan output yang nihil, melainkan juga dapat memberikan output berupa pertumbuhan dan juga transformasi ekonomi, serta sektor-sektor lainnya.
Kemudian Bapak Wakil Presiden RI juga berkata bahwa ekspor merupakan gambaran kemajuan dan daya saing perekonomian suatu negara, yang mana dalam kegiatan ekspor itu melibatkan berbagai keahlian, inovasi, produktivitas, dan juga kualitas sumber daya manusia. Nah, dalam hal ini perhatian pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan juga SDM sebagai fondasi peningkatan daya saing melibatkan peran sektor swasta, di mana mahasiswa juga menjadi bagian dari elemen pendukungnya untuk menghadirkan pemimpin masa depan dengan karakter yang kreatif, inovatif, dan juga percaya diri. Nah, hal tersebut menginspirasi kami untuk terlibat dalam kegiatan ekspor, di mana kami melihat banyaknya manfaat gula aren terhadap kesehatan dan juga potensinya untuk dipasarkan di kancah global. Dan kami berharap ini akan menjadi titik awal kami untuk turut membuka mata masyarakat akan pentingnya mengonsumsi produk yang menyehatkan untuk menjaga kesehatan diri, serta mendorong UMKM lokal dalam memperluas target pasarnya dan membuka peluang baru bagi para eksportir pemula di Indonesia. Sekian dari saya, dari teman-teman ada yang mau ditambahkan? Silakan. Baiklah, akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vanesia Fiolanda. Saya dari tim startup ekspor Finguela. Oke, saya akan lanjutkan. Pada hari kedua konferensi Kuliah Ekspor, Beni Sutrisno sebagai pembicara yang menyampaikan sebuah arahan bagaimana cara membangun komunikasi transaksi jual-beli antara penjual dan pembeli agar memasuki pasar internasional dan menjadi peserta eksportir yang bersaing dengan memperkenalkan produknya melalui promosi di sosial media. Selain itu, Menteri Menkop UMKM juga menjelaskan bahwa kita harus mengubah diri kita menjadi bangsa pengimpor, menjadi bangsa pengekspor. Perbankan juga lebih banyak membiayai di sektor perdagangan dan tidak mau masuk di sektor industri atau perdagangan. Dan kita sebagai pengekspor harus mencari cara agar perbankan mau masuk di sektor pangan. Dan kita harus menyiapkan diri sebagai the future new export of Indonesia. Dan perlunya agregasi untuk memenuhi permintaan pasar kecil. Agregator sebagai off-taker dalam struktur produksi yang kecil, seperti permintaan pasar kecil, UMKM sangat diperlukan. Hanya saja pada saat ini pembiayaan yang diperlukan hanya untuk mikro, karena KUR hanya mencapai 500 juta. Sehingga kita perlu mengupdate KUR ke 20 miliar. Agar agregator mau masuk ke sektor pangan, hal tersebut juga sejalan dengan tujuan tim kami yang ingin mengekspor produk pangan dari Tanah Lampung. Dan kami juga melihat besarnya potensi gula aren, misalnya terdapat pada 3 tempat di Jawa Tengah yang banyak memproduksi gula semut hingga menghasilkan 600 ton per bulan. Acara yang diselenggarakan Sekolah Ekspor UKM dan Ekonomi Kreatif ini diikuti para pelaku UKM dari seluruh Indonesia dengan menghadirkan narasumber di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Beni Sutrisno, dan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Hasan. Selanjutnya, perwakilan dari Kementerian Perdagangan Mita Farid dalam konferensi 500.000 eksportir baru dengan tema memacu ekspor UMKM yang diselenggarakan secara virtual, menyampaikan bahwa Kemendak tidak akan berhenti mendukung dan mendorong ekspor produk UMKM Indonesia melalui berbagai langkah dan kebijakan, termasuk dengan memanfaatkan berbagai perjanjian perdagangan internasional. Kalimat tersebut termaksud mendorong berbagai perjanjian perdagangan internasional. Banyaknya pihak yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui ekspor menjadi bukti bahwa kami dan kawan-kawan lainnya tidak berjalan sendiri dalam upaya mendorong dan mendukung para UMKM di Indonesia untuk melanjutkan ke pasar ekspor. Saat ini Indonesia telah menyelesaikan 23 perjanjian perdagangan internasional. Pada pelaku UKM dapat memanfaatkan secara optimal berbagai kemudahan dan fasilitas dari perjanjian yang telah disepakati dengan negara-negara mitra dagang. Dengan segala memanfaatkan yang dapat dari perjanjian perdagangan tersebut akan mempermudah para pelaku UMKM dalam mengekspor produk-produknya ke mancanegara. Terang Mawendak para pelaku UKM.
lanjut Mawendak juga dapat memanfaatkan Free Trade Agreement atau VTA Center dalam mengenalkan produknya ke mancanegara. Saat ini Kemendak memiliki 4 VTA Center yang tersebar di beberapa kota Indonesia, yaitu Jakarta, Medan, Bandung, dan Makassar. VTA Center dapat menjadi instrumen para pelaku UKM dalam mempromosikan produknya ke dunia, imbuh Wawendak. Sekian dari saya. Apakah teman-teman ada yang ingin melanjutkan? Terima kasih. Baiklah, di sini saya Angga Sanggagina akan melanjutkan diskusi berikutnya, yaitu dengan seiringnya makin banyaknya perjanjian FTA yang disepakati Indonesia, maka potensi masuknya produk ekspor nasional ke pasar global pun semakin tinggi. Hal tersebut sejalan dengan potensi produk gula aren Indonesia yang dicanangkan oleh kelompok kami. Pasalnya, di pasar Eropa sendiri, peluang pasar produk gula semut atau gula aren yang dimana kita bisa katakan ini sebagai sebuah produk olahan dari gula aren pun sudah mulai sering digunakan karena rasanya yang alami dan juga prosesnya dilakukan secara organik. Selain itu, dengan diimplikasikannya kebijakan produk ramah lingkungan dan berkelanjutan yang diterapkan oleh banyak negara di Eropa, khususnya di bawah Uni Eropa, produk-produk olahan asal Indonesia seharusnya mampu tembus ke sana dengan mempertimbangkan food safety standard. Hal ini berkaitan langsung dengan banyaknya industri rumah tangga Indonesia yang memproduksi produknya melalui metode yang tradisional dan ramah lingkungan, namun tetap memperhatikan kehigienisan dan kualitas produk. Pasar Uni Eropa sendiri memiliki potensi yang besar bagi perdagangan Indonesia maupun bagi Uni Eropa sendiri. Angka positif volume perdagangan dan transaksi perdagangan yang terus meningkat dapat diraih secara maksimal oleh kedua negara. Jika tarif bisa direlaksasikan melalui Indonesia EU SEPA, eksportir Indonesia tentu akan mendapatkan potensi dari adanya perjanjian ini dan mengharapkan realisasi dari salon perjanjian dagang terbesar di Indonesia tersebut. Sebagai sebuah kesimpulan, dengan melihat penuhnya dukungan pemerintah melalui bantuan teknis maupun regulasi bagi para pegiat ekspor, bukan lagi hal yang menyulitkan bagi eksportir baru untuk terus berinovasi mengembangkan produknya agar dapat diterima oleh pasar internasional. Generasi muda khususnya mahasiswa memiliki peranan penting untuk memajukan ekspor Indonesia, mengingat jika ekspor Indonesia tumbuh, global value chain aktif, maka bukan lagi angan-angan jika Indonesia bisa sejahtera karena produk ekspornya sendiri. Pemerintah sudah memfasilitasi melalui kemudahan izin berusaha, sertifikasi, dan perjanjian dagang dengan negara-negara potensial seperti Australia, Uni Eropa, ASEAN, Selandia Baru, dan sebagainya. Maka dari itu, untuk memajukan ekspor, hal ini tergantung pada peranan aktif masyarakatnya, pengusahanya. Apakah masyarakat ingin produk dalam negeri bisa dilihat di pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, atau tidak? Di sini kami tim gula yang membawa produk Helsafikal gula aren siap memaniskan dunia melalui ekspor. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas paparan diskusinya yang sebenarnya sudah sempat kita diskusikan juga ya sebelumnya. Jadi pada intinya pemerintah sendiri sudah memfasilitasi nih kita melalui kemudahan izin berusaha, sertifikasi, dan juga perjanjian-perjanjian dagang dengan negara lain ataupun region-region lain dengan Indonesia gitu. Nah, untuk eksekusinya kembali lagi bagaimana kita mau memulainya. Apakah kita mau mulai bergerak, mulai merencanakan, mulai menyusun hal-hal yang sekiranya bisa kita lakukan untuk turut berkontribusi. Jadi nggak hanya cuma pemerintah yang bergerak, tapi di sini masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dalam memajukan dan juga mempercepat kemajuan ekonomi Indonesia, salah satunya melalui kegiatan ekspor. Baik, sekian dari tim Gula, dari tim kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.